Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIM H02188068. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Model Soil and Water Assessment Tool atau SWOT untuk analisis nutrien, karbon organik, dan CaCO3, serta pengembangan strategi konservasi di DTA, Daerah Tangkapan Air Saguling, Das Citarum. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019, daerah aliran Sungai Citarum merupakan salah satu das prioritas yang harus dipulihkan kesehatannya, bersama 5 das prioritas lainnya, karena kondisi lahan dan hidrologinya yang semakin menurun. Salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam yang terkait dengan air adalah daya dukung das yang masih sangat rendah. Menurut Kemenhub dan UGM tahun 2014, daya dukung das yang rendah ini dikarenakan adanya perubahan penggunaan lahan pada wilayah das. Perubahan penggunaan lahan terjadi yang mana akibat dari peningkatan populasi akibat kawasan hutan diubah menjadi lahan terbuka atau permukiman, maka akan menyebabkan berkurangnya kapasitas infiltrasi, air akan lebih mudah mengalir menuju sungai sehingga potensi erosi akan semakin besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Risdianto tahun 2008, potensial erosi yang ada di seluruh DTA Waduk Saguling ada dalam kondisi sangat buruk dengan jumlah 112,3 juta ton per tahun atau rata-rata 491,1 ton per hektar per tahun. Tingginya tingkat erosi ini akan menyebabkan tanah menjadi miskin kandungan unsur hara dan bahan organiknya. Nutrien yang rentan hilang akibat dari perubahan tata guna lahan yaitu C organik tanah. Menurut Yasir 2011 bahwa stok karbon tanah menurun akibat adanya degradasi dan deforestasi hutan. Permasalahan yang sering dijumpai pada das bahwa kualitas air tanah maupun air sungai. Salah satu parameter kimianya yaitu jumlah kandungan unsur Ca2+ dan Mg2+ dalam air atau kesadahan air. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Enam 2009, daerah Saguling memiliki karakteristik yang unik, yaitu merupakan daerah kapur CaCO3 sehingga diperkirakan mempunyai nilai alkalinitas yang tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengetahui kondisi hidrologi das untuk menentukan tindakan konservasi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Analisis yang dapat dilakukan untuk menggambarkan kondisi hidrologi das adalah dengan menerapkan model hidrologi SWOT. Hingga saat ini, penelitian mengenai analisis C organik dan kadar CaCO3 di DTA Saguling menggunakan model hidrologi SWOT belum dilakukan. Sehingga dengan dilakukannya penelitian ini, tujuan utamanya yaitu dapat mengetahui hasil analisis C organik dan kadar CaCO3 yang ada di wilayah DTA Saguling menggunakan model SWOT, sehingga dapat diidentifikasi, dinilai, dan dievaluasi tingkat permasalahan di DTA Saguling, serta dapat ditentukan tindakan konservasi yang tepat. Kemudian rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana hasil analisis C organik dan kadar CaCO3 menggunakan model hidrologi SWOT di DTA Saguling. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana potensi kehilangan C organik dan kadar CaCO3 menggunakan model hidrologi SWOT di wilayah DTA Saguling. Kemudian yang ketiga itu bagaimana tindakan konservasi yang tepat atau sesuai dengan kondisi lahan di wilayah DTA Saguling berdasarkan hasil analisis C organik dan kadar CaCO3 menggunakan model hidrologi SWOT. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama untuk mengetahui hasil analisis C organik dan kadar CaCO3 menggunakan model hidrologi SWOT di DTA Saguling. Kemudian yang kedua untuk mengetahui seberapa besar potensi kehilangan C organik dan kadar CaCO3 menggunakan model hidrologi SWOT di DTA Saguling untuk mendapatkan arahan tindakan konservasi yang tepat atau sesuai dengan kondisi lahan di wilayah DTA Saguling berdasarkan hasil analisis C organik dan kadar CaCO3 menggunakan metode SWOT.
Kemudian untuk manfaatnya, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui hasil analisis C organik dan kadar CaCO3 yang ada di wilayah DTA Saguling dan potensi kehilangan C organik dan kadar CaCO3 menggunakan model SWOT sehingga dapat mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi tingkat permasalahan di DTA Saguling serta dapat ditentukan tindakan konservasi yang tepat. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada DAS. Das atau daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Ini menurut Nugroho et al. 2018. Kemudian bertambahnya jumlah penduduk mempengaruhi kondisi sumber daya hutan, tanah, dan air di daerah aliran sungai. Kondisi tersebut akan semakin menurun disebabkan perusakan hutan oleh adanya aktivitas perladangan berpindah, konversi lahan menjadi lahan pertanian, dan perusakan hutan lainnya. Akibat adanya degradasi hutan sehingga tidak dapat lagi berfungsi sebagai subsistem perlindungan dalam sistem DAS secara keseluruhan. Ini menurut Mukhtar dan Abdullah tahun 2007. Kemudian DTA atau daerah tangkapan air. Daerah tangkapan air danau adalah unit wilayah di mana air hujan yang jatuh di atasnya akan mengalir ke danau dalam sistem aliran permukaan. Ini menurut Kusuma Dewi et al. 2013. Kemudian ada SWOT atau Soil and Water Assessment Tools, model terdistribusi yang terhubung dengan sistem informasi geografis dan mengintegrasikan spasial DSS. Model SWOT ini dioperasikan pada interval waktu harian dan dirancang untuk memprediksi dampak jangka panjang dari praktek pengelolaan lahan terhadap sumber daya air, sedimen, dan hasil agrochemical pada DAS besar dan kompleks dengan berbagai skenario tanah, penggunaan lahan, dan pengelolaan yang berbeda. Ini menurut Pawitan 2004. Kemudian C organik, karbon organik yang ada dalam bahan organik telah lama dikenal sebagai salah satu penciri kesuburan tanah dan lahan produktif. Sebaliknya, tanah merupakan tempat percadangan BO terbesar dalam ekosistem darat dan berperan penting dalam siklus karbon. Ini menurut Yulna Fatmawita et al. 2011. Kemudian ada konversi hutan alami menjadi hutan sekunder menyebabkan kehilangan C, di mana kehilangan terbesar terjadi di atas permukaan tanah karena banyak pohon yang dibakar. Bila hutan sekunder dikonversi menjadi lahan pertanian intensif, maka kehilangan C di atas permukaan tanah akan bertambah lagi. Ini menurut Monde 2009. Kemudian penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia, baik secara permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan sumber daya buatan secara keseluruhan, disebut lahan, dengan tujuan untuk mencangkup kebutuhan-kebutuhannya baik secara kebendaan maupun spiritual ataupun dua-duanya. Ini menurut Kusumaningrat et al. 2017. Kemudian ada antropogenik, yaitu pengaruh aktivitas antropogenik terhadap ekosistem sungai telah mendorong berkembangnya konsep indikator biologi guna mengetahui status kesehatan dari sebuah ekosistem perairan. Aktivitas antropogenik dapat mempengaruhi input dari bahan organik, nutrien maupun logam berat ke ekosistem sungai melalui perubahan penggunaan lahan maupun urbanisasi. Ini menurut Komunitas et al. 2013. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Untuk waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan Juli 2021 sampai dengan Oktober 2021 dengan lokasi penelitian yaitu survei dilaksanakan di DTA Saguling, Kabupaten Bandung Barat, dan analisis laboratorium dan pengolahan data dilakukan di Laboratorium Limnologi LIPI Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Kemudian untuk alat dan bahan yang digunakan dalam pengambilan sampel, itu parameter pengambilan sampel untuk metodenya sendiri yaitu composite random sampling dengan alat dan bahan sebagai berikut. Kemudian untuk alat dan bahan analisis laboratorium, itu parameter yang pertama ada C organik, metode yang digunakan yaitu Walkie and Black. Untuk alat dan bahannya yaitu sebagai berikut.
Kemudian parameter yang kedua itu ada kadar CaCO3 dengan metode yaitu gravimetri dan volumetri. Untuk alat dan bahannya yaitu sebagai berikut. Kemudian yang ketiga ada pH tanah. Untuk metodenya yaitu pH meter. Untuk alat dan bahannya yaitu sebagai berikut. Kemudian untuk model SWOT untuk alat dan bahannya yaitu sebagai berikut. Untuk metode penelitian, penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan penggabungan metode survei dan pengolahan data. Metode composite random sampling dilakukan untuk pengambilan sampel di setiap SPL di DTA Saguling untuk dilakukan uji laboratorium. Analisis laboratorium ini digunakan untuk menganalisis C organik tanah, kadar CaCO3, dan pH tanah. Setelah data terkumpul, kemudian data diolah menggunakan model hidrologi SWOT dengan bantuan software ArtSWOT versi 10.1.18. Kemudian untuk tahapan pelaksanaan, yang pertama ada pengumpulan data sekunder dan primer. Untuk pengumpulan data sekunder ini dari instansi terkait, BMKG maupun berasal dari sumber literatur. Kemudian untuk pengumpulan data primer dari hasil survei lapang atau pengambilan sampel dan dilanjutkan dengan analisis di laboratorium. Kemudian tahapan yang kedua yaitu menjalankan model hidrologi SWOT. Yang pertama itu pembuatan batas das, kemudian pembentukan HRU, kemudian menginput data iklim DTA Saguling, kemudian melakukan running SWOT, kemudian melakukan kalibrasi dan validasi model SWOT, kemudian pembentukan model skenario konservasi yang akan diterapkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada jadwal penelitian. Untuk jadwal penelitian, kegiatannya terdiri dari persiapan data sekunder dan pembuatan SPL dilakukan pada bulan Agustus, kemudian pengambilan sampel dilakukan pada bulan Agustus sampai September, kemudian untuk analisis laboratorium dilakukan pada bulan September sampai Oktober, kemudian untuk pembentukan batas das, pembentukan HRU dan input data iklim itu dilakukan pada bulan Oktober, kemudian running SWOT, validasi dan pembuatan model SWOT dilakukan pada bulan Oktober, running SWOT dan analisis data dilakukan pada bulan November, kemudian penyusunan draft skripsi pada bulan November sampai Januari, kemudian seminar hasil pada bulan Januari, publikasi jurnal pada bulan Februari, dan ujian skripsi pada bulan Februari. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan proposal penelitian saya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.